Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Aven Afrianto di mata pelajaran Desain Media Interaktif. Di video kali ini kita akan membahas apa itu ActionScript. Oke, apa itu ActionScript ya? ActionScript 3.0 dan kenapa kita harus menggunakannya? Ya, pengertian dari Wikipedia adalah ActionScript itu merupakan bahasa pemrograman case sensitif. Apa itu case sensitif nanti akan saya jelaskan nanti ya, yang dikembangkan oleh Adobe ya, Adobe. Ya, ini adalah perusahaan dari yang membawai aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Animate, ya, Adobe Premiere, After Effects itu adalah yang memilikinya adalah perusahaan Adobe ya. Jadi ActionScript ini dikembangkan oleh perusahaan Adobe, sehingga kita sebagai usernya, pengguna aplikasi tersebut dapat membuat suatu aplikasi sendiri ataupun perangkat lunak ataupun game ya. ActionScript ini penulisan kodenya atau sintaksnya itu berdasarkan aturan ECMAScript ya. ECMAScript itu merupakan aturan tentang sintak ya, penulisan pemrograman, penulisan kodenya ya. Tidak cuma ActionScript tapi juga ada JavaScript dan lain sebagainya ya. Jadi itu diatur yang disebut dengan ECMAScript ya. Itu adalah ActionScript. ActionScript ini punyanya Adobe. Jadi kalau kita ingin membuat aplikasi dengan platform Adobe ya, kita harus mempelajari atau menguasai bahasa pemrograman ini ya, karena hanya bahasa ini yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi. Oke. Kita lanjutkan, kita bahas apa itu case sensitif ya. Di pengertian di atas tadi, bahasa ActionScript ini merupakan bahasa yang case sensitif ya. Perlakuan komputer terhadap kapitalisasi huruf ya, atau tulisan kapital pada huruf itu, kapital besar dan kapital kecil mungkin dianggap berbeda ataupun mungkin dianggap sama ya. Jadi intinya kita berikan contoh, angka dengan K besar itu tidak sama dengan angka A yang kecil saja. Jadi seperti pada layar ini, angka sebelah kanan dan angka sebelah kiri itu merupakan angka yang berbeda. Maksudnya dia adalah orang yang berbeda. Kalau kita di dunia nyata kan kita mungkin memanggil teman kita walaupun dengan huruf besar dan huruf kecil tetap dianggap sama ya. Tapi bahasa ActionScript itu merupakan bahasa case sensitif. Dia sensitif sekali. Jadi walaupun kita penulisannya sama, hurufnya sama, tapi jika kapitalnya itu berbeda, ada yang besar, ada yang kecil, itu akan dianggap variabel yang berbeda juga ya, suatu nama yang berbeda. Jadi bukan nama yang sama ya. Jadi untuk penulisan tolong diperhatikan. Oke, kita lanjutkan, kita akan membahas apa itu variabel ya. Di materi ini sudah saya sampaikan bahwa kita akan mempelajari apa itu bahasa pemrograman ActionScript ya. Bahasa pemrograman ada banyak sekali pembahasan untuk mempelajari itu ya. Yang pertama adalah variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah lokasi penyimpanan atau tempat penyimpanan ya, terkait nama simbolis yang berisi beberapa kuantitas yang diketahui ataupun tidak diketahui ya, serta berisi suatu informasi atau nilai. Jadi ini merupakan definisi variabel dari Wikipedia ya. Lebih singkatnya definisinya adalah variabel itu tempat kita untuk menyimpan suatu informasi atau suatu nilai. Ilustrasinya seperti ini. Kalian variabel itu kalian bayangkan sebuah wadah, walaupun mungkin wadahnya mungkin kayak seperti ini ya. Anggap aja ini variabel ya, variabel seperti ini. Kita anggap ini suatu variabel, terus kita berikan nama. Nama variabelnya apa? Angka ganjil. Jadi wadahnya kita berikan nama. Agar apa? Agar kita mudah dalam memanggilnya ya.
Terus isinya wadah ini kita masukkan angka 3. Ya. Oke. Kenapa kok diberi nama variabel? Karena nanti nama ini akan kita panggil. Variabel ini yang akan kita pakai adalah nilainya, isinya atau value-nya. Ya. Nama hanya sebagai sebuah kata untuk kita panggil saja. Oke, di sini contohnya adalah variabel angka ganjil yang mempunyai value 3, ya, angka 3. Oke, sekarang bagaimana cara membuat variabel? Ya, bagaimana cara membuat variabel untuk bahasa ActionScript? Jadi ingat ya, bahasa pemrograman itu banyak dan sintak atau cara penulisan kodenya itu berbeda-beda. Ya, kalau ActionScript seperti ini yang akan kita pelajari ini ya. Bagaimana cara membuat variabel di ActionScript? Yang pertama seperti ini. Ini adalah contoh coding ya, contoh kode atau contoh sintak untuk membuat suatu variabel. Ini adalah sintaknya ya. Keseluruhan penulisan ini adalah sintaknya ya. Terus ada kata kunci atau keywordnya var ya. Sintaknya var. Lihat ada keyword var di sini. Ini adalah syarat atau aturan dari ActionScript itu sendiri. Kalau kita ingin membuat variabel di bahasa ActionScript, kita harus menuliskan var terlebih dahulu. Ya, var-nya pun harus sama sesuai aturannya, yaitu huruf kecil var, tidak boleh ditambah ataupun dikurang. Ya, seperti ini. Tuliskan var dulu, terus spasi, terus angka ganjil. Di sini adalah angka ganjil. Di sini adalah nama variabel itu. Nama variabel boleh bebas ya. Kalian boleh menuliskan apapun nama variabelnya. Yang jelas kita harus ingat bahasa ini adalah bahasa case sensitif. Jadi huruf besar kecilnya nama ini akan diperhatikan ya. Oke. Setelah kita menulis nama variabel, tentunya kita akhiri dengan titik koma. Itu sudah aturan dari ActionScript. Semua perintah atau semua coding harus diakhiri dengan titik koma. Oke, itu adalah cara membuat variabel. Sekarang kita buat di aplikasi Adobe Animate kita. Kita terapkan. Kalian siapkan atau buka aplikasi kalian, terus kalian buka actionnya, panel actionnya, terus tuliskan ya. Jadi tadi apa? Kalian ketikkan var dulu. Ya, var itu adalah syaratnya, syarat untuk membuatnya var. Spasi, terus namanya apa? Tadi adalah angka ganjil. Angka ganjil tanpa spasi ya, untuk penulisan namanya, angka ganjil, A dan G-nya besar. Terus diakhiri dengan titik koma. Ini kita sudah membuat variabel dengan nama angka ganjil. Ya. Terus kalian bisa membuat variabel lagi, mungkin var lagi, angka genap. Angka genap. Diakhiri dengan titik koma, jangan lupa ya. Dan seterusnya ya, tinggal kebutuhan kalian ya. Oke, seperti itu cara membuat variabel. Oke, sekarang kita cara mengisi value atau nilai ya. Nilai dan value itu adalah isi dari variabelnya ya. Ingat, saya bilang value itu sama dengan saya bilang nilai ya, atau isi dari variabelnya. Jangan bingung. Sekarang kita bagaimana cara mengisi value ya, variabel yang telah kita buat tadi. Caranya gampang. Jadi kita panggil namanya yaitu angka ganjil. Ingat, ini case sensitif, jadi harus diperhatikan besar kecil huruf. Angka ganjil sama dengan 3 titik koma. Ya, ini adalah sintaknya untuk mengisi value variabelnya. Panggil nama variabelnya angka ganjil, terus berikan sama dengan, terus berikan value-nya 3. Ya, apakah bebas value? Bebas ya. Kalian isinya, tapi ya harus relevan dengan nama variabelnya. Di sini adalah nama variabelnya angka ganjil ya. Berarti kalau nggak 3, mungkin 5, mungkin 7 dan seterusnya. Tapi di sini contohnya 3 dulu. Terus diakhiri dengan titik koma. Ya, nama variabel kita berikan sama dengan untuk mengisinya. Terus isinya apa? Isinya value-nya adalah 3. Dan jangan lupa diakhiri titik koma. Oke, itu adalah cara
untuk mengisi atau memberikan nilai pada variabel. Kita terapkan pada codingan kita. Ya, tadi kita sudah membuat dua variabel, angka ganjil dan angka genap. Sekarang kita isikan, kita panggil angka ganjil. Sama dengan berapa? Mungkin 3 ya kayak tadi. Diakhiri titik koma ya. Oke, ini berarti sudah ya. Sudah kita buat variabelnya, terus kita isikan di bagian bawah. Apakah harus urut? Tidak ya, bebas. Yang jelas kalian kalau membuat variabelnya pasti di paling atas, terus kalian isikan. Kalian panggil nama variabelnya angka ganjil ya, ini sudah dibuat. Tolong isikan ya. Sekarang isikan angka 3. Oke. Terus kita bisa memanggil juga yang variabel bawahnya ya, angka genap. Kita panggil angka genap. Kita isikan 4. Oke, gini. Oke, ini variabelnya sudah berisikan nilai ya. Yang variabel angka ganjil 3, variabel angka genap berisikan 4. Ya. Oke. Bagaimana kalau kita salah menulis ya? Contoh. Kita tulis, kita isikan angka genap 1. Nah, apakah ada angka genap 1? Padahal di sini belum kita buat ya. Apa yang terjadi kalau kita apply ya? Tekan Ctrl Enter. Oke, dan terjadi error ya. Lihat errornya, lihat. Dia undefined property angka genap 1. Dia tidak tahu variabel angka genap 1 itu di mana ya. Ini belum dibuat, jadi dia tidak tahu. Ya. Sekarang close lagi, kita kembali lagi ke actionnya. Lihat, dia tidak tahu angka genap 1 itu apa. Karena kita belum pernah membuat variabelnya ya. Kalau kita memanggil variabelnya harus sama persis, karena ini angka genap, tidak ada angka satunya, tentu harus kita hapus. Jadi pemanggilan di sini itu harus kita buat dulu. Jadi nama variabel yang dipanggil itu harus melalui proses pembuatan variabel dulu. Ya, kalau nama variabel belum dibuat terus kalian panggil, itu akan terjadi error karena dia akan mencari nama variabelnya yang kalian panggil itu ternyata di sini belum ada. Itu ya, seperti itu. Oke, ada cara lain ya, kita bisa membuat variabel seperti ini, mungkin angka pecahan. Di sini kalian tidak perlu mengganti baris, tapi langsung mengisikan variabel pun itu diperbolehkan. Contoh 1,5 ya. Oh tidak ya, 1,5 ya pecahan ya, seperti ini. 1,5 ya, jadi seperti ini boleh ya, seperti ini 2 kali buat dulu terus baru mengisi ya, itu juga diperbolehkan, sama saja. Lebih bagus ini kalau kita sudah tahu value-nya apa, lebih bagus langsung kita isikan seperti ini, lebih efektif dalam penulisan kodenya. Nah, seperti itu. Itu adalah tentang variabel, bagaimana cara mengisi dan membuat variabel dan mengisikan value-nya. Sekarang cara memanggilnya ya, seperti tadi ya. Cara memanggilnya adalah kita langsung panggil namanya. Nah, seperti ini, langsung panggil namanya. Ya. Tadi kita sudah membuat beberapa nama ya. Jadi langsung kita panggil angka ganjil. Nah, kita sudah memanggil angka ganjil. Angka ganjil akan berisikan apa? Berisikan angka 3. Terus kalau kita panggil di sini angka genap, itu tentu akan berisikan angka 4 dan angka pecahan. Angka pecahan. Nah, ini akan berisikan nilai 1,5. Seperti itu. Ya. Jadi saat kita memanggil angka itu otomatis akan keluar angka itu akan nilainya adalah 3. Ya. Sebenarnya kita memanggil nama variabel ini sebenarnya kita ingin menggunakan nilainya ya. Kita ingin menggunakan isi dari variabel itu ya, isinya yang kita akan olah ya.
Contohnya seperti ini. Jika seperti ini, tadi angka ganjil adalah 3 ya. Bagaimana kalau angka ganjil plus angka ganjil? Apa yang terjadi? Berarti apa? Berarti 3 plus 3. Berarti menjadi 6. Ya. Jadi saat kita memanggil variabelnya, sebenarnya kita ingin mengolah isinya. Kita ingin mengambil isinya, yaitu saat nama variabel ditambahkan seperti ini dan isinya adalah angka, otomatis dia akan menjumlahkan. Kita coba ya, kita sudah punya sini ya. Contohnya ini saya hapus pemanggilannya. Sekarang gini, kita panggil dan kita tambahkan angka ganjil, kita tambahkan angka genap ya. Angka ganjil kita tambah angka genap. Ingat, besar kecil harus diperhatikan. Oke, ini untuk angka pecahan ini saya hapus dulu ya. Ini karena tidak diperlukan. Kita play lagi. Oke, tidak ada error dan tidak ada muncul apapun. Ya, karena apa? Karena ini hanya kita tambahkan dan nilainya itu sudah tersimpan ke dalam memori komputer, tapi belum tampil. Cara menampilkannya gimana? Kita pakai fungsi. Apa itu fungsi? Nanti kita jelaskan di materi di depan ya. Materi selanjutnya yaitu kalian tuliskan saja trace. Terus di dalamnya kurung itu adalah penjumlahan tadi, angka ganjil plus angka genap. Terus kurung tutup ya. Terus ingat diakhiri titik koma seperti ini. Ini kita menjalankan fungsi trace, yaitu menampilkan variabel ini ya, hasil dari penjumlahan ini ke dalam output ya. Kita jalankan CTRL enter. Oke, terus kalian jangan cari di sini ya. Di sini akan kosong karena kita tidak menampilkan apa-apa, tapi kita trace itu akan menampilkan hasilnya pada output, pada panel output di sini. Lihat angka 7 ya. Karena apa? Karena kita menjumlahkan 3 dan 4. Kalau 4 ini kita ganti menjadi 8 ya. Apa yang terjadi? Kita CTRL enter lagi, tes movie. Otomatis dia akan menampilkan angka 11 penjumlahan dari 8 dan 3 tadi. Itu tadi kenapa kok kita menggunakan variabel itu untuk seperti itu. Oke, variabel juga digunakan untuk game seperti ini ya. Di sini ada game karakter orang jalan. Di sini ada atasnya ada nyawa 100%. Bagaimana kalau dia diberi ledakan? Nah, muncul ledakan. Nyawanya berkurang menjadi 60%. Ya, ini nyawa ini kita bisa simpan ke dalam suatu variabel. Seperti ini contohnya. Ya, ini ada variabel bom tadi sejumlah 40 ya. Terus ada variabel nyawa sejumlah 100. Saat nyawa 100 itu diberikan bom, otomatis nyawa akan dikurangi dengan bom ya. Jadi bomnya 40 berkurang menjadi nyawa yang setelah dikenakan bom tadi menjadi 60. Ya, bagaimana kalau bomnya 2 kali? Berarti 40 lagi berarti 80. Otomatis nyawanya menjadi 20. Nah, itulah fungsi dari variabel untuk menyimpan suatu nilai atau value. Oke. Penerapannya mungkin kalian sedikit nanti fungsinya untuk apa, mungkin kita bisa menyimpan skor nilai atau skor apa dari suatu game itu kan juga bisa kan. Banyak sekali fungsi variabel dan nanti kita pasti ke depannya saat membuat game tentu kita membutuhkan banyak sekali variabel. Oke, nanti ke depannya kalian akan paham sendiri kalau kalian sudah mempraktekannya ya. Oke, cukup sekian ya. Tetap semangat dan semudah berkarya. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.